Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Zulfikar, NIM 12020201007, kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Nomor 1 yaitu penggunaan metode sangat berperan penting dalam pendidikan karena metode merupakan fondasi awal untuk mencapai suatu tujuan pendidikan dan asas keberhasilan sebuah pembelajaran. Untuk menghasilkan keberhasilan belajar siswa yang tinggi, guru perlu melatih dan mengajar siswa dengan menggunakan metode belajar yang diperlukan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, apabila metode yang dipakai dengan baik, maka hasilnya akan berdampak pada mutu pendidikan yang baik pula. Namun, jika metode yang dipakai tidak baik, maka hasilnya pun akan berakibat pada mutu pembelajaran yang tidak baik juga. Kemudian, ketika guru ingin mengetahui keberhasilan suatu proses pembelajaran, maka guru harus melihat metode yang guru pakai saat proses pembelajaran. Bukan hanya itu, ketika guru di akhir pertemuan ingin mengetahui atau ingin menilai dari hasil proses pembelajaran, maka penggunaan metode pun harus diperhatikan oleh guru. Sebelum guru itu juga harus paham dan mengetahui betul tentang metode-metode ranah psikomotorik, tetapi guru malah menggunakan metode ceramah, maka tidak sesuai dan tidak mengetahui nilai keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Penggunaan metode sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Makin baik metode itu, makin efektif pula pencapaian tujuan. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor utama dalam menetapkan baik tidaknya penggunaan suatu metode. Dalam hal metode mengajar, selain faktor tujuan, murid, situasi, fasilitas, dan faktor guru yang turut menentukan efektif tidaknya penggunaan suatu metode, sebab metode yang kurang baik di tangan seorang guru dapat menjadi metode yang baik sekali di tangan guru yang lain, dan metode yang baik akan gagal di tangan guru yang tidak menguasai teknik pelaksanaannya. Ditinjau dari segi etimologi bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang terdiri dari kata meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti jalan atau cara. Maka metode mempunyai arti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Kemudian metode demonstrasi. Di sini pun ada macam-macam metode. Metode demonstrasi adalah metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain yang sengaja diminta peserta didik sendiri memperlihatkan kepada seluruh anak di dalam kelas suatu khofiyah melakukan suatu. Contohnya proses berwudu. Kelebihan metode demonstrasi, terjadi verbalisme akan dapat dihindari. Siswa disuruh langsung mempraktikkan bahan pembelajaran yang dijelaskan. Proses belajar akan lebih menarik. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Yang selanjutnya itu kekurangan metode demonstrasi. 1. Memerlukan keterampilan guru secara khusus. 2. Memerlukan waktu yang sangat banyak. 3. Memerlukan kematangan dan perancangan dan persiapan. Keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus dikondisikan, dan waktu untuk mendemonstrasikan. Sedangkan langkah-langkah penerapan metode demonstrasi adalah sebagai berikut. Persiapan alat-alat yang diperlukan. Guru menjelaskan kepada anak-anak apa yang direncanakan dan apa yang akan dikerjakan. Guru mendemonstrasikan kepada anak-anak secara perlahan-lahan serta memberikan penjelasan yang cukup singkat. Selanjutnya, guru mengulang kembali selangkah demi selangkah dan menjelaskan alasan-alasan di setiap langkahnya. Guru menugaskan kepada siswa agar melakukan demonstrasi sendiri langkah demi langkah dan disertai dengan penjelasannya. Yaitu soal nomor 2 yaitu PAKEM. Merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Pakem adalah sebuah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya dengan penekanan peserta didik belajar sambil belajar. Sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan lingkungan supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Kalau ada pertanyaan, apakah dalam pembelajaran pakem ini berpotensi anak didik untuk melunjak atau tidak sopan? Tidak akan terjadi hal demikian karena dalam pembelajaran pakem, kita sebagai guru di situ berperan sebagai pembimbing bagi para siswa. Di samping itu, guru juga dituntut untuk bisa memberikan fasilitas terhadap siswanya. Apabila ketika berlangsungnya pembelajaran siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran tersebut, sedangkan guru berperan sebagai yang mengawasi anak-anak tersebut, sehingga tidak akan ada anak yang tersebut yang melunjak kepada gurunya. Bahkan, dengan pembelajaran pakem ini, siswa akan lebih terbuka wawasannya, lebih kreatif, ada kesan tersendiri dalam pembelajaran itu bisa menyenangkan. Apa pakem harus selalu dilakukan kerja kelompok? Tidak benar bahwa pakem itu identik dengan kerja kelompok. Pembelajaran yang berkualitas haruslah memberi pengalaman belajar yang menarik sekaligus beragam kepada siswa. Pembelajaran kelompok atau lebih tepatnya pembelajaran kooperatif memang merupakan salah satu pengalaman belajar yang penting bagi siswa. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa berlatih untuk bekerja sama dan sharing informasi untuk memecahkan permasalahan bersama. Namun, untuk berkembang menjadi pribadi yang utuh, siswa juga perlu berlatih untuk bekerja secara mandiri dan bekerja sama dalam kelompok yang besar. Oleh karenanya, seorang guru pakem hendaknya dapat mengelola proses pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan siswa dalam kelompok besar atau pleno, kelompok kecil atau kooperatif, dan bekerja secara individual atau mandiri. Soal nomor 3 yaitu teknologi informasi sangat membantu guru dalam proses pembelajaran. Karena teknologi informasi tersebut sangat memudahkan guru dalam mengolah nilai ataupun dalam bidang belajar mengajar. Proses pembelajaran merupakan suatu komunikasi yang terjadi di dalam kelas antara guru dengan siswa. Nomor 4 yaitu permasalahan yang dialami guru adalah kemampuan dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran daring. Karena tidak semua guru menguasai berbagai platform pembelajaran sebagai media lain yang menjadi pendukung proses pembelajaran daring. Sehingga hal ini menjadi problem guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Soal terakhir yaitu nomor 5, saya akan meresum materi saya sendiri ya. Faktor-faktor belajar adalah peristiwa belajar yang terjadi pada diri pembelajar yang dapat diamati dari perbedaan perilaku sebelum dan sesudah berada di dalam proses belajar. Sebab dalam makna belajar adalah adanya perubahan perilaku seorang ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran. Faktor internal itu faktor-faktor yang berasal dari seseorang sendiri dan dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Faktor internal dibedakan menjadi 3 yaitu faktor jasmaniah, faktor kelelahan, dan faktor psikologi. Faktor jasmaniah ini terdiri dari 2 faktor juga yang mempengaruhinya antara lain faktor kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologis ini terdiri dari 8 faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor intelijensi, faktor perhatian, faktor minat, faktor bakat, faktor motif, faktor kematangan, faktor kesiapan, dan cara belajar. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi terhadap belajarnya. Faktor eksternal dibedakan menjadi 3 yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga yang mempengaruhi belajar ini mencakup cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan dan cara orang tua mendidik. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode belajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pembelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah atau yang disebut
PR. Masyarakat. Faktor dari masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Faktor masyarakat ini membahas tentang kegiatan siswa dalam masyarakat. Dibahas tentang kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat yang semuanya mempengaruhi belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam UAS belajar pembelajaran BPPAI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.